밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Claudia Angelica Pelealu dengan NIM 2314201102 dari kelas A3 Keperawatan semester 2 dengan dosen pengampu Nurse Engreini Nindi, Eskep MKes, dengan mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan judul materi infeksi nosokomial. Sekarang kita akan masuk pada definisi infeksi nosokomial. Definisi. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan medis di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau pusat perawatan jangka panjang. Infeksi ini disebut nosokomial karena terjadi sebagai akibat dari perawatan medis yang diberikan di fasilitas kesehatan tersebut. Infeksi ini dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Tanda dan gejala. Yang pertama, demam, kenaikan suhu tubuh yang tidak normal. Yang kedua, kemerahan, pembengkakan, atau nyeri di area yang terinfeksi. Gejala ini dapat terjadi di sekitar luka operasi, kateter, atau area lain yang terpapar infeksi. Yang ketiga, sekresi berbau tidak sedap. Sekresi atau cairan tubuh yang keluar dari area infeksi dapat memiliki bau yang tidak sedap. Yang keempat, pusing atau kelemahan. Gejala ini dapat terjadi pada infeksi yang lebih serius atau menyebar ke bagian tubuh lain. Yang kelima, gangguan pernafasan. Infeksi nosokomial tertentu seperti pneumonia nosokomial dapat menyebabkan kesulitan bernafas. Penyebab infeksi nosokomial. Yang pertama, kontak dengan mikroorganisme patogen. Pasien dapat terinfeksi melalui kontak langsung dengan mikroorganisme patogen seperti bakteri Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, atau virus influenza yang dapat menyebar di lingkungan fasilitas kesehatan. Yang kedua, peralatan medis yang terkontaminasi. Penggunaan peralatan medis yang tidak steril atau terkontaminasi dapat menjadi sumber infeksi nosokomial, misalnya kateter, ventilator, atau alat bedah yang tidak disterilkan dengan baik dapat menyebabkan infeksi pada pasien. Yang ketiga, lingkungan yang tidak bersih. Fasilitas kesehatan yang tidak menjaga kebersihan yang baik dapat menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme patogen. Kontaminasi lingkungan seperti ruang operasi, kamar pasien, atau area umum lainnya dapat meningkatkan risiko infeksi nosokomial. Yang keempat, penggunaan antibiotik yang berlebihan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau berlebihan dapat menyebabkan resistensi bakteri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko infeksi nosokomial yang sulit diobati. Yang kelima, kondisi kesehatan pasien. Pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, luka operasi atau kondisi medis yang lain yang meningkatkan risiko infeksi lebih rentan terhadap infeksi nosokomial. Pencegahan infeksi nosokomial. Yang pertama, kebersihan tangan. Yang kedua, pengendalian infeksi. Yang ketiga, isolasi pasien. Yang keempat, kebersihan lingkungan. Yang kelima, penggunaan antibiotik yang bijaksana. Yang keenam, pengawasan dan pelaporan. 5 momen cuci tangan. Pertama, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan yang kelima, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Kita masuk pada 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, basahi tangan dan tuang cairan hand rub pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua,
Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Pengobatan. Yang pertama, antibiotik. Antibiotik adalah pengobatan utama untuk infeksi bakteri. Dokter akan meresepkan antibiotik yang sesuai berdasarkan jenis bakteri yang menyebabkan infeksi dan kepekaan bakteri terhadap antibiotik tertentu. Yang kedua, pengobatan anti jamur seperti Candida atau Aspergillus. Pengobatan anti jamur seperti fluconazole atau amphotericin B dapat diresepkan. Yang ketiga, terapi antivirus. Infeksi virus seperti infeksi nosokomial yang disebabkan oleh virus influenza atau virus herpes dapat memerlukan terapi antivirus khusus. Dan yang keempat, pengelolaan gejala. Selain pengelolaan langsung terhadap infeksi, pengelolaan gejala seperti pengobatan demam, nyeri, atau gejala lainnya juga penting untuk membantu pasien merasa lebih nyaman. Dan yang kelima, pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi nosokomial juga sangat penting. Langkah-langkah pencegahan termasuk praktik kebersihan yang baik, isolasi pasien yang terinfeksi, penggunaan alat pelindung diri, dan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan. Kesimpulan, infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi saat seseorang sedang dirawat di fasilitas kesehatan. Kesimpulan singkatnya adalah bahwa infeksi nosokomial merupakan masalah serius yang dapat terjadi di rumah sakit dan dapat mempengaruhi pasien yang sedang dalam perawatan. Upaya pencegahan yang ketat diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi nosokomial. Terima kasih, itulah presentasi tugas UAS saya. Jika ada kesalahan kata atau penyebutan kata, dimohon maafkan karena sesungguhnya hanya Tuhanlah yang maha sempurna dan bukan manusia. Terima kasih, Shalom. Anda baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung mencari tempat kuliah terjangkau dan fasilitas yang memadai namun dengan tenaga pendidikan yang profesional. Saat ini saya akan mempromosikan kampus saya yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau dengan bahasa kita kenal dengan sebutan UNPI. Di kampus kita mempunyai 6 program studi. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Yang kedua, ada Fakultas Pertanian. Yang ketiga, ada Ilmu Sosial dan Politik. Yang keempat, ada Fakultas Hukum. Dan yang kelima, ada Fakultas Teknik. Yang keenam, ada Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari bergabung bersama kita di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kita juga mempunyai program beasiswa dan bidik PC. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi link di bawah sini atau searching Instagram UNPI Manado di sini.